Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, diiringi dengan gelombang suara gemuruh yang rendah, gelombang kekuatan spiritual menyapu dan berkumpul di atas kepala Chu Kuang-Seng. Saat berikutnya kekuatan mental melonjak dan perlahan-lahan terpisah ke arah kedua sisi. Ribuan sinar cahaya ungu kemasan yang menyilaukan keluar darinya terus-menerus terjalin di udara. Dalam sekejap mata sebuah kuil yang seterang emas ungu muncul di ruang pohon kuno. Menatap tahta ungu emas, wajah Chu Kuang-Seng dipenuhi kegembiraan. Tahta Dewa 9 Segel ini layak menduduki peringkat ke-16 dalam daftar roh bumi. Meskipun belum meledak dengan kekuatannya saat ini, namun tetap membuat orang merasa sangat berdebar-debar. Dengan pemikiran di benaknya, Chu Kuang-Seng, tahta ilahi 9 segel yang tergantung di udara berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir ke tengah alisnya. Pada saat yang sama, tekanan menakjubkan menyelimuti ruang pohon kuno dengan cepat menghilang. Lalu dia menepuk alisnya yang sedikit bengkak. Chu Kuang-Seng mengembalikan telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah batu yang berkilauan dengan cahaya. Ini adalah batu Yuanling. Apakah aku bisa membangun menara pembatas atau tidak tergantung sepenuhnya padamu. Chu Kuang-Seng menatap batu Yuanling dan berbisik. Kemudian dia tidak lagi ragu-ragu, lalu menggigit ujung lidahnya dan menembakkan panah darah ke batu Yuanling. Dalam sekejap, Yuanling tiba-tiba gemetar dan berubah menjadi cahaya spiritual yang menyerbu ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuh Chu Kuang-Seng bergetar dan kemudian kulitnya dengan cepat memerah. Itu karena kekuatan di tubuhnya terlalu melimpah. Berikan padaku, teriak Chu Kuang-Seng di dalam hatinya, dan kekuatan yang berkuat berubah menjadi cairan berkulir, mengalir di sepanjang meridian di tubuhnya menuju bukaan Juding. Saat kekuatan berdampak, seluruh apertur Juding tiba-tiba bergetar mengeluarkan suara yang menggelegar. Namun, Chu Kuang-Seng mengabaikan ini dan terus mengaktifkan kekuatan batu Yuanling untuk bergegas menuju ke apertur Juding. Saat semua kekuatan memasuki bukaan Juding, dia tiba-tiba merasakan di suatu tempat tubuhnya menjadi sangat bengkak dan nyeri. Saya harus memadatkan Yuanling sesegera mungkin. Jika tidak, Rana Juding saya tidak akan mampu menahan kekuatan Yuanling. Kekuatan batu Yuanling ini terlalu kuat dan dengan titik akupunturnya yang hanya terkondensasi dalam waktu yang lama dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Memikirkan hal ini dia segera menenangkan diri dan mulai mengendalikan kekuatan batu Yuanling. Energi menyatu menuju satu tempat. Di dalam bukaan Juding, kekuatan agung terus melonjak seperti ombak yang menderu, menyapu ke sekeliling. Dan di lautan kekuatan itu, cahaya dan bayangan ilisu perlahan-lahan muncul. Cahaya dan bayangan itu seperti jurang maut, meletus dan hisapan yang menakjubkan. Menyedot sejumlah besar air laut yang kuat ke dalam tubuhnya. Lambat laun, cahaya dan bayangan mulai menjadi lebih jelas, menampakkan wujud aslinya. Ini adalah kuali besar dengan garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya terukir di seluruh tubuhnya. Dan gelombang misterius yang luar biasa menyebar darinya. Yuanding, Chu Kuang-Seng menatap kuali besar itu dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Selama aku menantapkanmu sepenuhnya, aku bisa melangkah ke alam 9 kuali. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan kemudian mengaktifkan kekuatan batu Yuanling untuk terus berkumpul menuju batu Yuanling. 3 hari kemudian di dalam apertur Juding. Ini masih merupakan lautan kekuatan yang berputar, tetapi dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, lautan saat ini tampak jauh lebih tipis dan sebagian besar kekuatan telah diserap oleh Yuanling. Pada saat tertentu, suara gemuruh menyebar dari tengah lautan.
Setelah itu gelombang kecut yang melonjak dan jalur gila berkecamuk. Ribuan sinar cahaya keluar darinya menerangi lautan. Dan ketika dia memalingkan muka, dia bisa melihat Yuanding muncul dengan cahaya berkelip di tengah cahaya. Alam sembilan kuali, Cukuang Seng menatap kuali. Saat berikutnya matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Fluktuasi kekuatan luar angkasa yang menakjubkan melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Beriak di sekelilingnya. Hahaha. Cukuang Seng merasakan kekuatan agung di tubuhnya dan tidak bisa menahan ekstasi di hatinya. Memandang langit dan tertawa. Kekuatan spiritual tingkat 3, tahta ilahi 9 segel, dan alam kuali 9. Pada saat ini kultivasi dan kekuatan tempurnya telah melonjak beberapa tingkat. Dia yakin jika dia bertemu orang kuat seperti Motian lagi, dia akan membunuhnya dengan cepat tanpa menggunakan semua kartu trufnya. Bahkan Molly pun dia bisa melawannya. Setelah sekian lama Cukuang Seng menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan kegembiraan di hatinya, dia membuka telapak tangannya dan sebuah gulungan kuning kuno muncul. Teknik roh hantu. Dia menatap tajam ketiga karakter di permukaan gulungan itu. Dan ekspresi kuat dan berapi-api muncul di wajahnya. Ini adalah keterampilan yang agak misterius yang dapat mengubah atribut kekuatan spasial seseorang sesuka hati. Setelah berhasil mengembangkan teknik ini, siapapun yang ingin menyerang Huanmin saya harus berpikir ulang. Mata Cukuang Seng berkilat dingin. Dia tahu bahwa karena batu Yuanling, banyak kekuatan yang kuat menganggap Huanmin sebagai duri dan ingin menyingkirkannya segera mungkin. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan tiap kesempatan untuk menjadikannya dirinya lebih kuat. Sehingga Huanmin dapat memperoleh pijakan yang kokoh di wilayah utara saat dikelilingi oleh serigala. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera duduk bersila dan mulai berlatih seni roh hantu. Di luar di gedung tinggi kota Beiling, dua wanita cantik duduk berhadapan, dan papan catur kiok putih di antara mereka. Papan catur tersebut dipenuhi bidak catur warna hitam putih. Dilihat dari situasinya sulit untuk menentukan pemenangnya. Keterampilan catur Sister Lear sungguh luar biasa. Seorang wanita berpakaian merah berkata dengan senyum menawan. Keterampilan catur Nonaya juga luar biasa. Julier tersenyum lembut dan kelembutan seperti air di matanya. Kedua wanita ini adalah salah satunya adalah menaklukkan seluruh negeri dengan wajah yang sangat menyusahkan seperti bencana. Meskipun pasukan Sekte Lingwu telah mundur dari kota Beling selama periode ini, mereka tetap tidak menyerah pada saudaramu. Ini yang mengangkat tangannya dengan lembut menjatuhkan bintik matahari. Di wajah cantiknya terpancar senyuman menawan yang bahkan membuat para wanita terpesona. Mendengar kata-kata ini, wajah Julier sedikit terkejut dan kemungkinan ada tatapan dingin di mata cantiknya. Kuharap mereka tidak bertindak terlalu jauh, katanya lembut. Jika adikmu keluar dari pengasingan, dia akan sangat terkejut saat melihat kekuatan kakaknya. Kinya tersenyum dengan keterkejutan di matanya. Selama periode waktu ini, kultivasi Julier telah meningkat pesat dan bahkan dia kagum. Siapa yang terkejut? Belum tentu demikian. Mendengar ini, Julier mengedipkan matanya dan ekspresi lucu jarang terlihat di pipinya yang indah. Oh, kini ia memandang Julier dengan heran dan bertanya dengan ragu, mengapa demikian? Mendengar ini, Julier tersenyum tipis dan berkata, siapa penerima manfaat terbesar dari rumah lelang wilayah utara kali ini? Tentu saja itu adikmu, Cukuang Seng. Kini ia tersenyum ringan. Pada titik ini matanya tiba-tiba berkedip. Maksudmu rumput jiwa hati 9 lingsi dan batu Yuanling? Benar. Julier mengangguk dan berkata, ketiga benda ini semuanya di tangan adikku. Setelah mendengar ini, Qian Yan mengangkat alisnya dan berkata, ketiga hal yang memang bisa membuat kekuatan orang meningkat dengan pesat. Tapi bisakah adikmu menyempurnakan semuanya dalam waktu sesingkat itu? Mungkin ini lebih dari itu. Julier tersenyum.
Mendengar ini mata Hian dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah beberapa saat dia berkata dengan penasaran, "Karena Sister Lear berkata demikian, saya sangat menantikannya. Kamu tidak akan kecewa." Hyanda mengatakan sesuatu lagi ketika wajahnya cantiknya tiba-tiba berubah. Sesuatu terjadi, Hyan menatap dengan ekspresi kaget. "Nonaya, ada sesuatu yang ingin saya laporkan." Seorang penjaga masuk dengan tergesa-gesa setengah berlutut. "Ada apa?" Hinya bertanya dengan suara yang dalam. "Sekte Lingwu bersama dengan klan Noling dan pasukan lainnya menyerbu kota Beiling kami." Mendengar kata-kata tersebut, aura yang menakjubkan tiba-tiba menyapu tubuh Hinya, membuat seluruh gedung bertingkat tinggi berdengung. "Ayo kita lihat," dia berkata kepada Julier. Mendengar ini, Julier mengangguk dan pergi dari sini bersamanya. Di luar kota Beiling, pada saat ini tempat ini ditempati oleh banyak sekali sosok dengan aura yang kuat. Beberapa orang lewat menjauh dan tidak berani mendekati kota Beiling. "Serahkan Cukuang Seng." Seorang lelaki tua berjubah kuning menginjak Yuanding dan berteriak ke arah tembok kota Beiling. Mendengar ini, seorang pria yang tampak seperti seorang pemimpin keluar. Memandang lelaki tua berjubah kuning dan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, "Penatua Agung Sekte Lingwu, ini adalah kota Beiling dan Anda tidak boleh terlalu sombong. Selain dia masih ada aku." Sebuah suara dingin terdengar dan kemudian seorang lelaki tua muncul dari langit, melihat dengan dingin ke arah kota Beiling. Dilihat dari penampilannya, dia tidak lain adalah tetua klan Moling. "Dan aku," suara dingin jatuh, dan seorang lelaki tua berjubah api muncul di samping Molly, menatap tajam ke arah pemimpin itu. "Pemimpin Yangang, Yanmo." Pemimpin pasukan kota Beling tiba-tiba wajahnya berubah dan kehilangan suaranya. Kali ini, 3 kekuatan besar termasuk Sekte Lingwu benar-benar bergabung. "Mungkinkah kamu berencana menyerang kota Beling?" kata pemimpin itu dengan ekspresi serius. "Hahaha, kami hanya ingin mencari keadilan. Mengapa kami harus menyerang?" kata penatua dari Sekte Lingwu sambil tersenyum. "Hehehe, anak itu menyakiti Tian muda klan Kak Moling. Jadi dia secara alami akan keluar dan mati." Moling mencibir. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi pemimpin itu menjadi sangat serius. Jika 3 kekuatan besar bergabung untuk memaksa mereka, bahkan kota Beling pun akan sedikit kewalahan. Terlebih lagi penguasa kota tidak ada di kota saat ini. Di kejauhan, orang-orang dan berbagai kekuatan yang menyaksikan menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Situasi saat ini jika terjadi kesalahan akan menyebabkan kekacauan di seluruh wilayah utara. "Apakah kita ingin maju?" Di puncak gunung, seorang lelaki tua berkulit putih bertanya. Dilihat dari penampilannya, dia adalah penatua dari Tian Yuan. Mendengar ini, lelaki tua berbaju hijau di sampingnya tersenyum tipis dan berkata, "Tunggu sebentar, saya ingin melihat bagaimana bocah kecil menangani situasi berbahaya seperti itu." "Hahaha, saya juga sangat menantikannya." Pria tua berbaju putih itu tersenyum. "Kamu orang tua, apa yang baru saja kamu tanyakan?" Orang tua berbaju hijau berkata sambil tersenyum tak berdaya. "Hahaha, bukankah ini aturan Tian Yuan?" Dan ketika kedua lelaki tua Tian Yuan sedang berbicara, situasi di kota Beling menjadi tegang lagi. "Jika kamu tidak mau membantu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar," teriak Yamo dingin. Begitu kata-kata ini keluar, udara dingin menyelimuti, membuat hati semua orang tenggelam. Pemimpin geng Yanin memiliki temperamen yang buruk. Begitu dia mendapat masalah, dia tak peduli apakah kota Beling adalah penguasa wilayah utara. "Hahaha, nada yang sangat keras. Di depan kota Beling kamu orang yang akan menjadi begitu sombong." Teriakan dingin datang dan kemudian semua orang melihat seorang pria berpakaian merah di langit di atas kota Beling. Adik dari penguasa kota Beling, Hinya. Melihat wajah cantik itu, mata banyak orang dipenuhi keheranan. Ada beberapa orang yang tidak bergerak oleh orang seperti itu.
Aura dewasa yang terpancar dari waktu ke waktu semakin mempesona. Kamu, Yan Gang, ingin menyorong kota Belingku? Di bawah tatapan mata yang menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya, Hian menginjak Yuandin dan menatap Yanmo dengan mata dingin. Saya tidak berniat menjadi musuh kota Beling Anda. Saya hanya ingin mencari keadilan. Pada saat ini bahkan momentum seperti Yanmo melemah tanpa disadari. Senang sekali mendengarnya. Ini yang mencibir. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mereka ingin memanfaatkan ketidakhadiran kakaknya untuk melemahkan posisi kota Beling di wilayah utara atas nama penyerahan Cukuang Seng. Nonaya, kesabaran kami terbatas. Saya harap Anda membuat keputusan yang tepat. Yanmo berkata dengan dingin. Bagaimana jika tidak? Kata Hinya acuh tak acuh dengan wajah cantiknya. Mendengar kata-kata ini Yanmo dan tetua agung dari sekte Lingwu, Moling saling memandang dan berkata, kalau begitu kita hanya bisa menyinggung kota Beiling. Hinya tersenyum tipis lalu matanya tiba-tiba menjadi tajam. Saat berikutnya gelombang kekuatan spasial yang sangat kuat melanda dunia seperti badai. Alam Jiuding tingkat 6. Merasakan fluktuasi aura yang menakjubkan, semua orang terkejut. Di antara mereka yang paling mengejutkan adalah Yanmo dan yang lainnya. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan Hinya telah mencapai tingkat ini. Dan sebenarnya ini bahkan lebih kuat dari mereka. Hinya menutup mata terhadap tatapan kaget di seluruh langit. Dia menatap dingin ketiga orang Yanmo dan berkata dengan suara dingin. Jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku bisa membiarkan kalian berdua tinggal di sini selamanya di kota Beiling. Setelah mendengar kata-kata ancaman ini, wajah ketiga iblis yang segera berubah menjadi jelek. Mereka awalnya ingin memanfaatkan kesempatan sempurna ketika penguasa kota Beiling sedang pergi untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Memikirkan hal ini wajah tetua agung dari sekte Lingwu berubah untuk beberapa saat. Dan kemudian dia menatap Henya dan berkata dengan suara yang dalam. Masalah hari ini, agar tidak merusak kerukunan antara kedua pihak, saya punya sebuah saran. Katakan, Henya berkata dengan dingin. Mendengar ini tetua agung dari sekte Lingwu mengeringkan wajah dan berkata dengan ekspresi muram. Biarkan anak itu keluar dan selesaikan masalah ini sendiri. Suara dingin itu bergema di langit, tetapi itu membuat banyak orang terlihat bingung. Apa maksudmu orang tua ini? Terima kasih telah mendengarkannya.